Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rajasa, absen 22 dari 10 TKJ 3. Nama saya Muhammad Irfansyah dari absen nomor 2 10 TKJ 3. Kami akan mentutorialkan cara membuat kabel UTP. Sebelum kita mulai, kita harus tahu pengertian kabel UTP itu apa. Kabel UTP adalah kabel pemasangan berbelit-belit atau berbelit-belit adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit-belit tak terlindungi. Bicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihan, ukuran konduktornya dan kabel UTP relatif kecil sehingga fleksibel dan mudah. Pemeliharaan kabel jaringan UTP sangat mudah. Kerusakan yang terjadi pada kabel UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kerusakan kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas, dan kalau dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial, adanya mungkin sadap. Kabel UTP memiliki beberapa jenis atau kategori. Yang pertama ada kategori Cat 3, biasanya digunakan di saluran telepon. Ini mendukung 10 Mbps hingga 100 meter. Yang kedua ada Cat 4, biasanya digunakan dalam jaringan token ring. Cat 4 mendukung 16 Mbps hingga 100 meter. 3. Cat 5 digunakan dalam LAN berbasis internet. Cat 5 berisi dua pasangan bengkok mendukung 100 Mbps hingga 100 meter. 4. Cat 5e digunakan dalam LAN berbasis internet. Cat 5e berisi 4 pasangan bengkok mendukung 1 Gbps untuk 100 meter. 5. Cat 6 digunakan dalam LAN berbasis internet dan jaringan pusat data. Cat 6 berisi 4 pasangan yang terbelit rapat. Kabel UTP juga memiliki dua tipe, yaitu tipe strike dan tipe crossover. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui alat dan bahan untuk membuat kabel UTP. Pertama, tentunya kita memerlukan kabel UTP. Di sini kita menggunakan kabel UTP tipe Cat 5. Lalu yang kedua ada konektor RJ45. Yang ketiga ada cutter. Yang keempat ada tang crimping. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada LAN tester. Setelah mengetahui semuanya, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita ambil kabel dan juga cutter. Di sini kita gunakan cutter untuk mengelupas pelindung kabel UTP-nya. Setelah memotong atau mengelupas pelindung kabel, kita harus mengurutkan kabel sesuai urutan tipe strike. Untuk urutannya nanti saya akan berikan di deskripsi. Setelah mengurutkan dan merapikan kabel, kita akan melakukan pemotongan pada kabel menggunakan tang crimping supaya kabel memiliki panjang yang sama. Setelah kabel memiliki panjang yang sama, lalu kita akan memasukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Untuk cara pemasangannya itu memiliki urutan, yaitu kabel putih orange di sebelah kiri dan kabel coklat di sebelah kanan. Setelah terpasang, pastikan untuk memeriksa kabel apakah sudah benar atau belum. Untuk memastikannya, pastikan agar semua kabel itu
sudah terjangkau oleh timah emasnya. Jika belum, maka harus dikenakan supaya nanti saat dites kabel terdetek. Setelah memastikan semuanya sudah benar, lalu kita akan mengkrimping menggunakan alat tang krimping. Setelah selesai mengkrimping dan memastikan apakah semua kabel sudah terkena timah, kita tinggal menguji coba di alat yang bernama LAN tester. Setelah seperti ini dan memastikan semua kabel telah berfungsi, artinya siap digunakan. Untuk membuat kabel tipe crossover, caranya hampir sama, yaitu pertama-tama kita harus mengelupas atau memotong pelindung kabel dengan menggunakan cutter. Setelah terkelupas, kita harus mengurutkan kabel UTP-nya dengan urutan yang berbeda dari kabel strap. Untuk urutannya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Setelah mengurutkan dan merapikan kabel, kita akan melakukan pemotongan pada kabel menggunakan tang krimping supaya kabel memiliki panjang yang sama. Setelah kabel memiliki panjang yang sama, lalu kita akan memasukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Untuk cara pemasangannya masih sama, tetapi dengan urutan yang berbeda, yaitu putih hijau di sebelah kiri dan coklat di sebelah kanan. Setelah terpasang, pastikan untuk memeriksa kabel apakah sudah benar atau belum. Untuk memastikannya, pastikan agar semua kabel itu sudah terjangkau oleh timah emasnya. Jika belum, maka harus dikenakan supaya nanti saat dites kabel terdetek. Setelah memastikan semuanya sudah benar, lalu kita akan mengkrimping menggunakan alat tang krimping. Setelah selesai mengkrimping dan memastikan apakah semua kabel sudah terkena timah, kita tinggal menguji coba di alat yang bernama LAN tester. Setelah seperti ini dan memastikan semua kabel telah berfungsi, artinya siap digunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.